Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN dimanapun berada. Jumpa lagi di Poci, Podcast Cimahi. Nah, ini Sobat JKN pasti sudah lama nih nunggu-nunggu ya terkait dengan tema apa lagi nih dari podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi yang tentunya rutin nih kita sampaikan ke Sobat JKN dengan tema-tema yang beragam. Nah, Sobat JKN, kali ini saya tidak sendirian ya. Kita sudah kedatangan lagi narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi, mungkin sudah pernah juga Sobat JKN nonton ya di edisi podcast yang sebelumnya. Inilah Pak Abdil Haq Fasolaten atau kita akrab menyapanya dengan Pak Abdil. Selamat pagi Pak Abdil. Pagi Mas Denny. Ya, Pak Abdil ini merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan dari BPJS Kesehatan KC Cimahi. Betul ya Pak Abdil? Betul. Betul. Nah ini untuk kesempatan pagi hari ini kita mau ngobrolin tema yang seru nih Pak Abdil, yang banyak juga di request oleh eh, followers kita, Boleh. oleh netizen gitu ya mungkin. Nah ini yang utama ini terkait dengan bagaimana sih cara untuk menambah atau mengurangi kepesertaan JKN Pak Abdil gitu. Oke. Masih banyak yang berpikiran caranya gimana sih, ribet nggak sih gitu ya, terus persyaratannya apa aja dan lain sebagainya, itu masih banyak yang belum tahu nih Pak Abdil. Nah hari ini kita bahas nih Pak Abdil ya, yang tentunya sebetulnya caranya itu nggak ribet Sobat JKN. Nah gimana nggak ribetnya, kita simak nanti penjelasan dari Pak Abdil ya. Nah yang pertama nih Pak Abdil ya, Ya. sebetulnya terkait dengan kepesertaan itu kan tentunya tidak akan selamanya itu eh, tidak ada perubahan gitu ya Pak Benar, Abdil ya. benar. Misalnya dalam susunan keluarga ada misalnya katakanlah ibu, ayah, anak-anaknya dan lain sebagainya, tentunya kan tidak seterusnya seperti itu ya Pak Abdil. Tentunya akan ada perubahan-perubahan baik pun penambahan maupun pengurangan gitu ya. Nah itu kalau boleh tahu apa sih Pak Abdil penyebabnya secara umum terjadi perubahan tuh, orang biasanya datang ke sini atau melakukan perubahan tuh karena apa sih mereka biasanya? Ini Mas Denny, berarti yang pertama ini sebenarnya sangat penting nih. Ya, Sangat penting. Karena yang harus kita pahami bersama ya. adalah perubahan data kepesertaan di BPJS Kesehatan itu adalah kewajiban dari peserta. Nah, Nah, jadi ketika peserta mengalami perubahan data kepesertaan atau perubahan data di dalam anggota keluarganya, peserta itu wajib melaporkan ke BPJS Kesehatan. nah, Seperti itu Mas Denny. betul. Jadi itu adalah salah satu kewajiban peserta untuk update datanya ke BPJS Kesehatan. Oke. Nah, caranya gimana? Tentu kalau misalnya kita ada perubahan anggota keluarga, Kenapa sih Pak Bil gitu ya? Ya, Kok bisa ada misal ya. perubahan gitu ya? misalnya istrinya berganti Oh, atau oke. suaminya berganti, Ya, kan ada ya. kemungkinan gitu ya, Ada Mas Denny ya. katakanlah ada perceraian. Ya, seperti Oke. itu. Terus Kemudian misalnya ada alasan lain? melahirkan. Oke, Ya, jadi ada anaknya bertambah. penambahan Penambahan anak. anak, Oke, seperti itu. siap. Nah, itu harus yang bersangkutan melaporkan ke BPJS Kesehatan. Karena apa? Karena BPJS Kesehatan kan nggak tahu, Mas Denny. Iya, betul. Ya kan ya? Betul. Kita kan nggak tahu nih Heeh. masyarakat itu ada perubahan data atau enggak. Iya, Gitu betul. kan ya? Kita nggak tahu. Makanya kewajiban peserta adalah menyampaikan ke BPJS Kesehatan ketika ada perubahan data kepesertaan di dalam anggota keluarganya. Yang paling update-nya gitu Yang ya. paling update-nya, terupdate-nya. Tentu masyarakat harus urus dulu datanya Iya. ke dinas-dinas terkait, Iya. misalnya ke dinas Dukcapil, seperti Iya, itu. dan Setelah lain itu baru melaporkan ke kita. Oke. Jangan belum melaporkan ke Dukcapil, tapi sudah melaporkan ke kita. Sudah mau merubah gitu iya, ya. Nah itu yang nggak bisa. Oke, Karena siap. masih menggunakan kakak lama. Jadi harus menggunakan kakak yang terupdate. Yang terupdate gitu. ya. Oke, siap. Nah, itu ya Sobat JKN. Jadi yang salah satu kewajiban peserta gitu ya, itu adalah mengupdate datanya ke BPJS Kesehatan apabila memang ada perubahan Betul. ya, Pak Abdil ya. Gitu. Ini perlu dicatat ya oleh Sobat JKN. Jadi jangan sampai apabila ada perubahan susunan anggota keluarganya yang dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi ya Pak, mungkin adanya perceraian, mungkin adanya anak yang baru lahir ya, kelahiran dan lain sebagainya. Nah, itu Termasuk kematian juga, Mas termasuk Denny. kematian ya. Satu lagi termasuk kematian itu pengurangan ya Pak Iya, Beda. pengurangan. Pengurangan kematian itu. Nah, itu juga harus dilaporkan nih teman-teman ke BPJS Kesehatan karena
untuk data itu memang harus diupdate terus teman-teman gitu. Ya. Nah, tadi menarik nih Pak Bin, tadi disebutkan kan ada salah satu faktornya itu adalah karena eh, adanya kelahiran ya Pak Ben. Jadi bayi yang baru lahir gitu ya, mungkin ya dalam tanda kutipnya, bayi yang baru lahir dari ibu yang ibunya ini merupakan sudah menjadi peserta JKN ya, Iya. sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, maka dia lahiran, ini bayinya baru lahir nih, ini statusnya gimana dan gimana nih Pak Ben Gimana cara cara untuk daftarnya gitu gitu ya, supaya anakku ini langsung masuk gitu. Aku pengen punya BPJS buat anakku ini, gimana sih Pak Ben ya. Ya. caranya? Jadi kalau misalnya ibu dari peserta JKN melahirkan, Ya, seperti ya. itu ya Mas Denny, Ya. anaknya bagaimana gitu kan? Hmm. Ketika anaknya harus mendapatkan pelayanan kesehatan, Ya, gitu kan, betul. apakah bisa dijamin Nah, BPJS? nih. Padahal BPJS informasinya adalah 14 hari ke depan, Nah, seperti itu ya, gitu kan. untuk bisa bayar dan kemudian hati-hati. Iya. Tapi khusus untuk bayi baru lahir, jadi ketika bayinya lahir, itu bisa langsung didaftarkan pada hari dia lahir. Oke. Gitu. Cara pendaftarannya adalah kalau misalnya dia melahirkan di rumah sakit, bisa dibantu sama petugas rumah sakitnya. Oh, jadi Gitu. di rumah sakit tuh Di bisa rumah ya? sakit bisa. Jadi namanya Oh. petugas di rumah sakit itu bisa menggunakan akses SIPP. Oke. Nah, kemudian nanti diinput datanya di aplikasi itu, kemudian akan di-approve oleh kita. Oh, Nah, oke. biasanya di hari yang sama itu akan kita approve. Oh, Jadi nggak usah khawatir, nggak usah jauh-jauh peserta JKN datang ke datang kantor. ke kantor cabang, datang ke kantor kabupaten untuk daftarin bayi baru lahir. Cukup nanti dibantu oleh petugas rumah sakit atau petugas puskesmasnya nanti di sana. Bisa juga ketika melahirkan di puskesmas nanti dibantu. Dengan catatan memang data-data orang tuanya tidak ada yang harus butuh validasi lagi. Oke. Itu artinya data-data orang tuanya Sudah valid berarti ya. valid, sudah bersih, Sudah rapi. sudah rapi. Ya. Jadi tinggal langsung diinput saja melalui aplikasi SIPP yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, itu Oke. bisa dibantu. Dan itu langsung aktif juga, kartunya bisa Oke. langsung digunakan. Gitu. Oke, jadi posisinya apa namanya? Tidak harus ya datang ke kantor. Tidak itu. harus datang ke kantor. Oh. Cuma memang ketika nanti petugas rumah sakit input gitu ya, dan ternyata ada kendala di data orang tuanya, Iya. tentu nanti diarahkan untuk ke kantor cabang. Karena memang harus ada yang dikonfirmasi terlebih dahulu nih datanya. Oke. Tapi nggak usah khawatir, nanti tetap bisa didaftarkan juga bayi baru Oke. lahirnya. Seperti Oke, itu. siap Pak Ben. Nah ini Sobat JKN ini penting sekali ya informasinya. Ternyata cukup mudah gitu ya. Mungkin hanya yang perlu disiapkan adalah perlu dipastikan bahwa kepesertaan orang tuanya sudah valid dan Iya. sudah rapi lah begitu ya Pak Ben ya. Satu lagi Mas Denny, mungkin kalau misalnya masyarakat mau daftarkan bayi baru lahirnya itu ke kantor cabang, Iya. tentu yang harus dibawa adalah Nah, KK, oke, kemudian KTP, KTP. kemudian surat keterangan lahirnya. Oke, nah ini surat keterangan lahir. Surat keterangan lahirnya Dari dibawa. puskesmas boleh, misalnya dari Ya, boleh apa? dari puskesmas Rumah sakit atau dari bisa. rumah sakit. Oke, Seperti itu. siap, siap. Jadi Udah harus ya cukup surat keterangan lahir ya Pak Hmm, Ben ya. hmm. Oke. Surat keterangan Nah, lahir. kan ini kita tahu nih ada beberapa segmen ya Pak Bril di BPJS Kesehatan. Segmen kepesertaan mungkin Sobat JKN yang mendengarkan atau yang menyimak ini ada yang dari segmen mandiri PPPU, ada yang dari PPU pekerja, ada yang dari PBI, yang dari pemerintah iurannya kita tahu kan yang gratis itu ya Pak Bril kalau kata orang-orang ya. Iya. Nah ini apakah sama prosedurnya Pak Bril seperti itu untuk bayi baru lahir Iya. berlaku Oke. untuk semua segmen atau gimana? Ya, semua segmen pendaftaran bayi baru lahirnya bisa dibantu di PIPP rumah sakit atau di puskesmas. Oke. Nah, itu bisa dibantu di sana. Iya, iya. Jadi semua segmen Berlaku untuk semua segmen. berlaku untuk semua segmen bisa dibantu. Cuma memang untuk segmen PPU seperti yang badan usaha Ya. seperti itu. Karena badan usaha kan ada aplikasi lagi namanya Edabu. Edabu, Gitu ya. Ya. Jadi di Edabu pun dari badan usaha PIC HRD gitu ya, itu juga bisa sebenarnya mendaftarkan Bayi baru lahir. bayi baru lahirnya itu Oh, melalui oke. aplikasi Edabunya seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya sudah dibantu oleh petugas di rumah sakit, tidak perlu lagi didaftarkan lagi melalui Edabu. Oke, jadi bisa Jadi ada dua beberapa, cara. beberapa pintu sebenarnya Oh, gitu. nah ini nih. Banyak pintunya ya. Datang ke KC pun all segment mau datang ke KC untuk bayi baru lahir juga boleh Bisa. juga, bisa juga seperti itu. Oke, siap, siap. Nah, ini ya Sobat JKN. Jadi
prosedur untuk daftarin bayi baru lahir nih bagi sobat JKN yang mungkin saat ini posisinya sedang hamil ya Pak Abdil, sedang mempersiapkan atau menunggu kelahiran. Nah, ini bisa menjadi informasi yang menarik ya Pak Abdil ya, yang penting. Nah, ini yang berikutnya nih Pak Abdil ya. Tadi kan kita sudah bahas terkait dengan bayi baru lahir. Mungkin yang selanjutnya ini terkait dengan pengurangan gitu ya. Sebaliknya gitu ya Pak Abdil. Karena ada penambahan, ada pula pengurangan. Jadi pengurangan tadi disebutkan salah satunya bisa terjadi karena misal perceraian gitu ya, yang tadinya suami istri maka otomatis menjadi duda atau janda gitu ya. Terus atau adanya kematian ya Pak Abdil ya gitu. Nah, ini untuk pengurangan sendiri prosedurnya seperti apa dan apa berkas yang harus dibawa juga nih Pak Abdil? Ya, kita pertama mungkin bicara perceraian dulu ya. Ya, boleh. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Oke. Karena kan pengurangan itu ada perceraian, kemudian ada peserta yang meninggal. Betul. Itu. Nah, kalau perceraian, tentu yang pertama adalah akte cerainya. Akta cerai. Akte cerainya. Jadi untuk menonaktifkan salah Iya. satunya, Ya. istri atau suaminya nih, yang lapor misalnya suaminya, Ya. itu berarti kan penonaktifan untuk yang istrinya misalnya suaminya bekerja sebagai pekerja penerima upah Ya. atau sebagai PNS seperti itu, laporkan kami akte cerainya, nanti istrinya berarti akan kita nonaktifkan seperti itu. Nah, atau sebaliknya, atau sebaliknya yang datang istrinya, berarti kan kalau misalnya istrinya sebagai tanggungan, dia mau daftar yang mandiri lagi sendiri, gitu kan, nanti akan dipisahkan datanya. Seperti itu. Jadi sudah tidak masuk lagi menjadi tanggungan si suaminya. Nanti akan dipisahkan. Dipisahkan juga otomatis pesertanya berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri. Masing-masing. Jadinya masing-masing karena sudah tidak menjadi satu kesatuan. Iya. Jadi akan berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, akte cerai ini wajib ya Pak Abdil? Ya wajib. Apalagi Mas Denny? Nah, ini nih Sobat JKN, karena banyak ya Pak Abdil ya, kadang datang mungkin ngomong saya buktinya udah cerai, buktinya apa? Ya nggak bisa nunjukin ya kadang gitu. Pribadi kami beberapa kali pernah lah ya gitu mendapatkan pertanyaan Pak Abdil atau mungkin juga orang yang bertanya langsung datang ke kantor gitu ya, ingin memisahkan lah dari suaminya atau memisahkan dari istrinya. Oh, ibu sudah cerai sudah, tapi kami tanyakan akte cerainya. Ya nggak ada, belum ngurus lah apa, itu tidak bisa ya Pak? Itu nggak bisa. Karena kan kita kan semua berdasarkan dengan dokumen-dokumen dari dinas-dinas terkait ya, mesti ini ya. Resmi ya. Dokumen resmi. Kalau misalnya nggak ada akte cerainya, buktinya apa kita mau menonaktifkan? Nanti kita ada kesalahan malah. Ya, nanti kita dipersalahkan ya. Nanti malah kita yang disalahkan. Siap. Jadi itu Sobat JKN ya, wajib ada dokumen resminya dulu gitu. Termasuk contohnya surat kematian tadi itu juga atau surat kelahiran ya. Yang kedua ya. Yang kedua berarti kan kematian. Berarti kematian itu kan dulu sempat viral tuh ketika ada yang meninggal harus langsung lapor gitu. Oh iya. pernah ada seperti itu ya. Pocongnya yang datang gitu. Iya, pocongnya yang datang. Kan nggak seperti itu ya Mas. Iya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang meninggal, silahkan dari anggota keluarga yang lain bisa melaporkan. Jadi pelaporannya bukan oleh yang meninggalnya gitu kan. Jadi pelaporannya cukup membawa surat keterangan kematian saja dari rumah sakit atau dari Vaskes. Seperti itu. Atau dari desa ya Pak, juga bisa ya? Dari kelurahan biasanya kalau misalnya kalau meninggal di rumah bisa minta surat keterangan kematian dari puskesmas. Oh, dimintakan saja. Ya, seperti itu. Nanti tinggal lapor ke kita, ke BPJS, itu nanti akan kita nonaktifkan meninggal. Nah, kalau misalnya segmen yang badan usaha misalnya PPU gitu nah itu silahkan bisa lapor juga ke HRD-nya ya. Jadi tanpa perlu karyawan datang ke kantor BPJS, jadi HRD tinggal meminta surat keterangan kematian dari karyawan tersebut, nanti akan diinput melalui aplikasi Edabu, nanti akan dimeninggalkan di situ. Jadi karyawan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor cabang, karena setiap perusahaan itu sudah kita berikan akses untuk data kepesertaannya masing-masing. Ini nih Sobat JKN, ini menarik nih, saya yakin banyak yang sampai saat ini masih simpang siur ya, masih siwar lah gitu. Masih banyak pertanyaan sebetulnya kalau meninggal tuh gimana sih prosedurnya gitu ya, apa yang harus dibawa. Nah, tadi menyambung dengan yang pengurangan pertama, salah satunya karena perceraian ya, seperti itu Sobat JKN. Jadi harus ada dokumen resmi yang dibawa ya. Dokumen resmi itu salah satunya ya
surat keterangan kematian, akta perceraian, itu adalah dokumen-dokumen resmi. Surat keterangan kelahiran. Kalau di kita tadi membahas soal bayi yang baru lahir, itu semuanya dokumen-dokumen resmi, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ya, atau dinas-dinas yang terkait, seperti itu Sobat JKN. Jadi ini silahkan disimak ya Sobat JKN. Jadi info ini bisa disebarluaskan gitu ya. Mungkin banyak teman-temannya, tetangganya, saudaranya yang masih belum tahu. Ini info yang sangat menarik sekali Sobat JKN ya. Dan satu lagi Mas Denny, boleh. Penting mengurus dokumen resmi itu ya, gitu ya. Jadi dokumen resmi itu penting untuk diurus nih buat mungkin masyarakat Cimahi, masyarakat KBB. Jadi kalau misalnya memang ada perubahan data, harap urus dokumen resminya. Ya, langsung ya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nah. Jadi nanti ketika butuh sesuatu ke BPJS Kesehatan, nah ketika dokumen resminya belum diurus, tentu kita tidak bisa proses juga gitu di BPJS Kesehatannya. Butuh waktu lagi. Nah, butuh waktu lagi. Nanti yang bersangkutan harus urus dulu dokumen resminya, kemudian datang lagi ke BPJS. Jadi kalau boleh saran, ketika memang ada perubahan di susunan anggota keluarga, langsung diurus akte kematiannya, kemudian akte kelahirannya, kakaknya diurus. Jadi ketika nanti suatu saat mau daftar BPJS, jadi itu sudah siap, sudah clear, jadi tinggal daftar aja ke BPJS. Karena kan sebenarnya kan daftar BPJS itu kan seharusnya ya daftar sebelum sakit gitu ya. Karena idealnya seperti itu. Karena banyak juga yang kita temukan ketika mau daftar atau ketika ya mau menonaktifkan atau seperti apa, seperti itu ya. Dokumen resminya belum update seperti itu. Nah, itu kan dia harus mengurus lagi dulu. Nunggu waktu lagi. Yang sering terjadi nih Pak Abdil, sering kami lihat gitu ya, dan juga masukan banyak pertanyaan, sudah nikah tapi kakaknya masih ikut orang tuanya, belum bikin kakak sendiri. Nah, ini penting. Nah, ini menarik kan Pak Abdil? Ini sering terjadi, banyak sekali ditemukan. Ya, kan nih Sobat JKN ya, kita dengerin dari Pak Abdil nih yang memang setiap harinya udah bersinggungan dengan banyak sekali kasus ya seperti ini. Gimana nih Pak Abdil? Sudah nikah tapi kakaknya masih ikut sama orang tua masing-masing, suaminya ikut orang tuanya, istrinya juga masih ikut kakaknya orang tuanya. Bahkan sampai lahir, akhirnya ketika hamil terus melahirkan, istrinya agak repot kan ketika mau ngurus bayi baru lahir anaknya, ini kakaknya aja belum punya gitu kan. Ini gimana nih Pak Abdil? Ya, jadi memang banyak kita temukan yang seperti itu ya. Mudah-mudahan apa namanya, Poci ya, sobat JKN, sobat JKN yang melihat podcast ini gitu ya, ketika sudah menikah harap segera langsung urus kakaknya digabung ya, atau uruslah minimal akte nikahnya gitu ya. Harusnya kan ketika habis nikah langsung dapat ya akte nikahnya. Nah, cuma memang terkadang daftar ke BPJS akte nikahnya nggak ada. Kemudian kakaknya masing-masing kakak orang tua. Nah, itu yang repot adalah ketika mau daftar bayi baru lahirnya nanti. Ketika nanti punya anak. Iya, seperti itu. Nah, itu. Jadi memang agak repot di situ. Jadi harapannya Sobat JKN ini ketika sudah nikah segera diurus akte nikahnya, kemudian diurus kakaknya digabung seperti itu. Nih Sobat JKN ya. Nah, ini Pak Abdil ada pertanyaan juga gitu ya, kami sampaikan ke Pak Abdil. Jadi prosesnya itu ketika kita datang misalnya katakanlah ke kantor atau lewat SIPP rumah sakit gitu ya, itu ketika berkas kita serahkan, itu lama nggak sih Pak Abdil? Berapa, katakanlah makan waktu berapa hari gitu, atau nunggunya berapa kali 24 jam? Nah, itu seperti apa Pak Abdil? Atau ininya ya, SOP-nya gitu, kalau di BPJS seperti apa Pak Abdil? Kalau di kita, di input di SIPP, paling tidak hari itu juga bisa Mas Denny. Bisa langsung approval. Cuma memang kalau terlalu sore, mungkin besok paginya akan di approval. Besok pagi gitu. Jadi tidak mungkin sampai si bayi itu pulang gitu, belum di-approve. Gitu. Jadi sebelum bayi itu pulang pasti sudah di-approve dan bisa dijaminkan ke BPJS Kesehatan apabila bayi itu memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi atau Sobat JKN ya, jadi tidak lama gitu ya. Tidak lama. Jadi prosesnya dari ketika berkasnya mininya sudah lengkap, tapi ya berkas sudah lengkap dan diserahkan, itu tidak lama Sobat JKN ya, tidak perlu menunggu berhari-hari. Atau makanya itu Pak Abdil ada pertanyaan,
Nanti kalau prosesnya lama keburu anakku pulang gitu ya, selesai perawatannya, keburu Enggak. pulang ke rumah. Enggak ya Pak Abdul ya? Enggak. Jadi sebenarnya kalau di SIPP itu petugas rumah sakit hanya mengupload surat keterangan lahirnya aja. Ketika Oh, sudah ada surat keterangan lahir, petugas rumah sakit input datanya, iya, diupload surat keterangan lahirnya, udah selesai. iya, Paling butuh waktu 1 menit Mas Denny untuk input itu. iya, iya, betul. Gitu. Jadi Jadi tinggal ditunggu aja. simple ya. Simple, sangat simple. Oh, oke, siap, siap. Nah, ini yang paling penting Pak Abdul ya, dari pertanyaan juga nih, mungkin pertanyaan terakhir juga ya untuk Pak Abdul yang mungkin banyak juga ditanyakan. Kalau ada perubahan susunan anggota keluarga, baik itu karena kelahiran, penambahan maupun pengurangan karena kematian gitu ya, dan lain sebagainya, itu apakah akan langsung mempengaruhi jumlah iuran bulanannya nggak sih Pak Abdul gitu? Oke. Ini menjadi pertanyaan Ya. Pak Abdul. Apalagi dengan segmen yang berbeda-beda tadi. Iya. Nah itu apakah saya bulan depannya akan bayarnya beda nggak sih gitu? Nah itu gimana nih Pak Abdul? Ya. Jadi kalau ini berdasarkan segmennya masing-masing Mas Denny. Oke, ya, ya. Ya. Kalau dia segmennya PPU, pekerja penerima upah, Oke. dia itu bisa menanggung suami atau istri yang tidak bekerja Iya. secara formal Iya. dan 3 orang anak. 3 orang. 3 orang anak. Jadi kalau misalnya bayi baru lahirnya masih anak pertama, anak kedua sampai dengan anak ketiga, Ya. itu tidak ada iuran tambahan lagi. Ya. Gitu. Dia tidak perlu keluar biaya tambahan. Tidak perlu keluar biaya tambahan lagi. Oh, Jadi nol. Nol. Nah, nol ya. Ya. Karena memang sudah ditanggung oleh si karyawannya atau Sudah orang termasuk, tuanya, ya. sudah termasuk. Nah, beda dengan kalau misalnya itu anak keempat. Oke. Ya, kalau anak keempat tentu misalnya yang bersangkutan mau didaftarkan bayinya di peserta mandiri. Iya. Nah, tentu itu harus ada iuran tambahan lagi, iuran peserta mandiri. Iur sendiri Ya, iur sendiri kalau untuk anak keempat dan seterusnya. Oh, Seperti itu. Nah, kemudian kalau segmen yang gratis nih yang PBI. PBI, Nah, ya. Kalau yang PBI Gimana? tentu itu tetap mengikuti ibunya yang PBI, misalnya ibunya PBI. Oh. Jadi nanti anaknya otomatis Otomatis. ikut PBI lagi. PBI. Tidak perlu Jadi, bayar juga. Tidak perlu bayar Oh, juga. oke. Jadi gratis Nah, mengikuti PBI. itu. Tapi disarankan ya sobat JKN untuk pendaftaran BBL ini maksimal 28 hari. Nah, itu Gitu, Sobat JKN. maksimal 28 hari. Ini ada waktunya ya. Tapi kalau misalnya saya boleh saran ya Mas Denny, Ya. kalau bisa sebelum bayinya pulang dari rumah sakit itu sudah didaftarkan. Sudah beres Ya, paling tidak 3 hari sudah beres lah Ya, seperti itu. gitu. Dan jangan lupa karena kalau misalnya daftar BBL itu kan namanya masih bayi nyonya ya. Ya, ibunya. betul. Bayi nyonya nama ibunya. Ya. Nah, jangan lupa nanti sobat JKN setelah didaftarkan, sobat JKN ini urus dokumennya, kakaknya, Oke. agar anak tersebut masuk ke dalam KK, akta kelahirannya diurus. Iya. Nah, ketika sudah diurus, sobat JKN ke kantor cabang, Oke. itu nanti untuk update nama bayinya. Oh, Gitu. jadi hanya update nama bayinya Hanya saja update-nya nantinya saja ya. nantinya. Tapi jangan terlalu lama, maksimal Ya. 3 bulan. 3 bulan. Ya, paling tidak sebulan lah, 2 bulan. Iya. Update nama bayinya. Itu bisa ke kantor cabang, bisa juga lewat Pandawa gitu Mas Oke. Denny. Nah, kemudian yang ketiga adalah segmen yang PBPU Mandiri. Mandiri, Yang ya. Mandiri. Nah, Kalau itu- yang Mandiri kan memang bayarnya per bulan, Ya. per kepala, Ah. tergantung dengan kelasnya. Tentu Ya. kalau misalnya ada penambahan anggota keluarga, tentu nanti biayanya atau iurannya akan bertambah juga Di sesuai bulan dengan, depannya. ya sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang terbaru Oke. seperti itu. Sebaliknya kalau ada pengurangan. Sebaliknya kalau ada pengurangan tentu nanti akan dikurangi lah Iurannya. sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang terbaru. Oke, dan sekali lagi itu sudah otomatis by system ya Pak Fir. Otomatis. Ketika Otomatis memang by sudah system. ketika sudah dilaporkan, diproses, berarti Ya. nanti otomatis berkurang atau Otomatis. otomatis bertambah. Iya, otomatis. Untuk yang BPU Mandiri ya, Ya. Sobat JKN. Nah, itu nih Sobat JKN. Jadi setiap segmen itu bisa beda-beda ya Pak Iya. Fir ya, gitu tentunya. Nah, itu yang paling perlu diingat Sobat JKN, waktu idealnya untuk mendaftarkan itu adalah sampai sebelum pulang ke rumah gitu ya, Iya. Bella. Tuh, Baiknya seperti itu. sebaiknya seperti itu. Jadi ada waktulah 2 atau 3 hari selama masih dirawat itu Ya. segera diurus ya Pak April gitu. Atau kalau masih tidak sempat paling lambatnya 28 hari Betul. sejak kelahiran. Betul. Ya, itu 28 hari sejak kelahiran itu sudah harus wajib didaftarkan. Karena memang amanat undang-undang seperti itu ya. Betul. Ya, Pak April ya. 28 hari setiap bayi baru lahir dari peserta JKN itu sudah wajib memiliki JKN juga. Betul. Sudah wajib didaftarkan juga. Itu ya Sobat JKN. Jadi ini bagi yang masih
bertanya-tanya gitu ya, masih bingung selama ini, oh ternyata seperti itu gitu ya. Jadi untuk memproses pendaftaran, penambahan anggota keluarga, memproses pengurangan itu tidak sulit ya. Berkasnya juga simpel ya Pak Apil. Yang utama hanya KK, KTP dan surat keterangan yang menyertainya itu tadi ya. Betul. Baik surat keterangan kematian, surat keterangan kelahiran ataupun akta perceraian ya. Seperti itu. Nah, Sobat JKN, ini yang terakhir nih Pak Bil. Apa sih harapan Pak Bil ya kepada masyarakat sekali lagi gitu ya, atau himbauan mungkin ya kepada masyarakat yang pertama masih belum rapi datanya gitu ya, data kependudukannya masih belum rapi, lalu mungkin yang merasa saat ini sudah ada perubahan dalam susunan keluarganya tapi belum dilaporkan ke BPJS, baik itu pengurangan maupun penambahan atau ada update intinya. Nah, itu harapan Pak Bir seperti apa sih, dan supaya orang mau nih Pak Bir sampaikan bahwa tidak ribet ya ternyata gitu. Silakan Pak Bir. Jadi harapannya ya buat Sobat JKN terkait dengan kependudukan gitu ya. Harapannya Sobat JKN yang masih belum update data kependudukannya di dinas-dinas terkait, harap segera lakukan update seperti itu. Karena nantinya untuk pengurusan BPJS Kesehatan, kita mengacu kepada berkas-berkas atau administrasi dari dinas-dinas terkait tersebut, seperti itu. Nah, kemudian segera laporkan ke BPJS Kesehatan apabila Sobat JKN mengalami perubahan susunan anggota keluarga. Misalnya ada kematian, ada kelahiran, atau ada perceraian. Nah, segera dilaporkan. Kalau bisa memang laporannya memang di bulan yang sama, seperti itu. Segera dilaporkan, jangan menunggu setahun, 2 tahun. Karena banyak juga yang kita temukan meninggalnya di tahun lalu baru dilaporkan di tahun ini, seperti itu Mas Denny. Jadi harapannya bisa dilaporkan di bulan yang sama. Mungkin itu Mas Denny. Oke, Pak Abi, baik, luar biasa sekali ya Sobat JKN. Tema kita hari ini ya tentang update data ya Pak Abi. Intinya ini update data kepesertaan BPJS Kesehatan atau JKN ya. Sekali lagi kami tegaskan kembali ya, bagi yang merasa sudah ada perubahan susunan anggota keluarganya ya, baik karena penambahan maupun pengurangan, segera dilaporkan ke kami. Khususnya apabila memang sudah mengurus juga untuk kakaknya, gitu ya, perubahan kakaknya, dan sudah ada surat keterangan dari instansi terkaitnya, silahkan dilaporkan ke BPJS ya, gitu. Jadi jangan ditunda-tunda Sobat JKN. Jadi karena tadi yang Pak Abdul sudah sampaikan, dan jaminannya itu mudah ya Pak Abdul, mudah, simpel dan cepat lah gitu ya Pak Abdul. Tidak ribet gitu ya Pak Abdul. Tidak ribet Sobat JKN. Satu hari jadi kalau. Nah, 1 hari jadi. Jadi kalau Sobat JKN masih ada yang merasa mungkin karena takutnya lama, takutnya ribet persyaratannya. Oh ternyata enggak. Setelah Sobat JKN menonton podcast ini, pasti lebih tahu bahwa ternyata semuanya itu mudah dan simpel. Mungkin itu Sobat JKN ya untuk tema kita pada hari ini. Bagi Sobat JKN yang ada request tema yang lain selain tema kita yang hari ini, silahkan Sobat JKN bisa tulis di kolom komentar atau juga sampaikan melalui DM Instagram. Nanti kita akan sortir nih, kita akan filter Sobat JKN banyaknya ingin request tema apa sih. Nah ini kita akan bawakan nanti di kesempatan podcast berikutnya. Jadi simak terus, dan yang belum follow silahkan follow Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube dari Info JKN Cimahi ya, merupakan sosial media resmi dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi. Mungkin itu saja, terima kasih Pak Abdil. Sama-sama Mas Denny atas waktunya. Itu mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan untuk Sobat JKN semuanya gitu ya. Mungkin itu aja Sobat JKN, saya Denny selaku pembawa acara hari ini, dan Pak Abdil selaku narasumbernya. Mungkin mohon maaf yang sebelumnya apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kami pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.